Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita coba lagi untuk melanjutkan membaca dan menerjemahkan sebuah bacaan yang ditulis dalam bahasa Inggris yang berjudul Muhammad, the man of Allah. Artinya Muhammad, hamba Allah. Sekarang sudah di kalimat yang dimulai dari kata the tribe, ya. The tribe of Quraisy. Ini saya baca keseluruhannya dulu ya, yang saya kasih batasan warna merah ini ya. The tribe of Quraisy, Muhammad's tribe, had been responsible for the commercial success of Mecca, and they knew that a great deal of their prestige among the other Arab tribes was due to the fact that they had the great privilege of guarding the huge granite shrine and ensuring that its sanctions was preserved. Nah, ini artinya the tribe of Quraisy, suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad ya, begitu maksudnya. The tribe of Quraisy, Muhammad's tribe, jadi ada komanya ya, di tengahnya itu ya. The tribe of Quraisy, Muhammad's tribe, suku Quraisy, yaitu sukunya Nabi Muhammad, juga bisa begitu, had been responsible, telah bertanggung jawab atas keberhasilan perdagangan di Mekah atau di kota Mekah, and they knew that a great deal of their prestige, dan mereka suku Quraisy itu tahu, jadi orang-orang Quraisy itu tahu ya, bahwa banyak dari nama nama baik kayak gitu ya, atau prestige itu bisa diartikan gengsi ya. Jadi dalam pengertian bukan gengsi ada ke arah yang sombong, tapi ini positif. Jadi gengsi itu semacam suatu kebanggaan, tapi tidak ada negatifnya ya. Prestige ya, suatu kebanggaan. Jadi kota Mekah itu kebanggaan atau nama baik atau gengsi mereka di antara orang-orang Arab lainnya, among the other Arab tribe, was due to itu dikarenakan, due to itu artinya dikarenakan, the fact, dikarenakan sebuah fakta, oleh fakta gitu ya, that they had the great privilege. Mereka suku Quraisy itu atau orang-orang Quraisy itu mendapatkan keuntungan yang besar dari menjaga sebuah tempat suci yang dari granit yang besar. Jadi maksudnya itu Ka'bah ya. Jadi maksudnya itu yang dimaksud menjaga Ka'bah and ensuring that its sanctities, dan meyakinkan, jadi meyakinkan, to ensure, meyakinkan kesuciannya itu were preserved. Jadi sanctities itu kesucian, sanctities itu kesucian, were preserved, terjaga. Ini menggunakan kalimat pasif ya, were preserved. Kita lanjutkan lagi. Some of the Arabs believe that Allah, whose name simply meant the God, was the deity who was also worshipped by the Jews and the Christians. Kita artikan ya. Some of the Arab believed, beberapa orang Arab, atau bisa diartikan sebagian orang Arab, jadi some of the Arabs, jadi nggak semuanya orang Arab pada waktu itu berarti ya. Some of the Arabs,
sebagian orang Arab percaya bahwa Allah whose name, some of the Arabs believe that Allah whose name, yang namanya itu berarti simply meant, yang berarti the God, Tuhan, was the deity who was also worshipped by the Jews and Christians. Jadi diartikan atau artinya adalah the God was the deity, the God was koma atau apa, was the deity adalah dewa ya. Deity itu dewa atau Tuhan juga bisa, itu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi, by the Jews, itu Jews, Yahudi, and the Christians, dan orang-orang Kristen. But unlike the people of the scriptures, tetapi tidak seperti orang-orang, maksudnya scriptures itu ahli kitab, as the Arabs called these two venerable faiths, di mana artinya adalah di mana orang-orang Arab itu menamakan kepercayaan keduanya itu, yaitu kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu dengan nama ahli kitab, the scriptures. The Arabs were painfully aware that the Arabs, orang-orang Arab, jadi Arab di sini kan ada S-nya ya. Kalau ada S-nya itu kita artikan orang, jadi bukan negara atau apa, tapi orang. The Arabs, orang-orang Arab, atau maksudnya the Arab people, jadi the Arabs were painfully aware ya. Jadi sangat, jadi painfully di sini kita artikan sangat juga bisa ya, sangat painfully aware, sangat sadar ya, sangat sadar bahwa that he had never sent, jadi he di sini kembali ke Tuhan ya, bahwa sangat sadar, orang-orang Arab itu sangat sadar bahwa he had never, jadi Tuhan tidak pernah mengirimkan, never send them, mengirimkan kepada mereka, kepada orang-orang Arab itu, suku Quraisy tadi, a revelation or scripture, satu revelation, wahyu atau kitab of their own, dari atau tidak, jadi Tuhan tidak pernah mengirimkan wahyu atau kitab untuk mereka, maksudnya gitu. Jadi mereka nggak punya kitab sendiri, nggak seperti orang Yahudi dan Kristen ya. Jadi orang Yahudi punya kitabnya sendiri dan orang Kristen juga punya kitabnya sendiri. Nah, pada waktu itu orang Arab Quraisy itu tidak memiliki, jadi tapi memiliki Ka'bah yang bukan disembah ya, yang disakralkan lah gitu ya, oleh orang-orang ahli kitab itu berdatangan ke kota Mekah untuk pergi haji. Terus kita lanjutkan sedikit lagi. Even though they had the shrine in their midst from time immemorial. Ini saya terjemahkan bebas ya, jadi artinya itu walaupun atau meskipun mereka telah memiliki tempat suci, his shrine, tempat sucinya, maksudnya tempat suci
ya rumah Allah itu tadi ya, his shrine in their midst, di tengah-tengah mereka, maksudnya gitu, di antara mereka, atau maksudnya di tengah-tengah mereka itu ada tempat sucinya, maksudnya Tuhan ya, tempat suci Tuhan atau Baitullah itu from time immemorial, sejak dulu, dari sejak dulu, maksudnya begitu. Jadi singkatnya supaya tidak salah pemahaman, jadi orang Arab itu sangat menyadari bahwa meskipun memiliki tempat suci Ka'bah, tapi mereka sadar bahwa mereka itu, orang-orang Quraisy itu tidak seperti orang Yahudi dan orang Kristen yang memiliki kitab. Jadi mereka sadar tidak memiliki kitab, orang Quraisy itu, tetapi mereka memiliki Ka'bah, gitu. Di mana orang Yahudi dan orang Kristen tidak memiliki Ka'bah, tapi memiliki kitab. Nah, ini mereka menyadari tentang hal tersebut. Ya, nanti kita lanjutkan ya, bagaimana kisahnya. Demikian dulu.